Bisa-bisanya provider yang satu ini tetap bertahan dan berkembang ketika para pesaingnya malah tumbang. Sebuah provider digital yang saat ini menuju umur kelimanya pada saat Oktober nanti. Mari sama-sama kita mendengar perjalanan Bayu untuk bisa bertahan dan melibas para pesaingnya di pasar provider digital. Halo semuanya, kembali bersama gua Davian. Di segmen bisa-bisanya kali ini, gua mau ngomongin salah satu provider digital di Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini nih. Dimana gue pribadi masih menjadi salah satu pengguna aktifnya dari masa peluncuran provider ini di tahun 2019. Dimana pada saat itu Bayu sendiri masih bernama Hub pada masa uji cobanya. Lalu tepat pada 10 Oktober 2019, mereka mengumumkan perubahan namanya menjadi Bayu dan melakukan peluncuran resminya. Sebelumnya mungkin gue perkenalkan sedikit kali ya tentang Bayu itu sendiri. Bayu merupakan provider digital dari Telkomsel yang menargetkan pasar untuk anak muda nih, dimana semua layanannya yang ada tuh dijadiin di satu aplikasi. Bayu sendiri sebenarnya penggabungan kata dari Bayi dan You yang artinya adalah oleh kamu. Nama Bayu juga terinspirasi dari Bayu, dari bahasa Jawa yang artinya angin, yang fleksibel sesuai kebutuhan, mengalir tanpa ada yang disembunyiin. Katanya sih gitu di website mereka. Provider ini tuh sempat populer karena menawarkan beberapa paket yang menurut gua tuh nggak masuk akal pada zamannya. Apalagi pada masa Hub, mereka tuh sempat menawarkan paket 25 GB yang dinamain paket spesial paket telur. Yang dimana paket ini cuma dibanderol dengan harga 50.000 aja. Gokil banget nggak tuh? Apalagi dengan paket ini kita bisa nikmatin sinyal kencang dari Telkomsel, yang dimana pada saat itu kita tahu kalau Telkomsel tuh harga paketnya udah kayak cita-cita kita gitu. Tinggi banget. Gue pribadi cukup ingat pada masa itu karena masih beta gitu kan. Penggunaannya juga dibatesin. Gue pribadi sayangnya nggak mendapatkan kesempatan itu. Tapi gue punya temen yang pakai Hub beta dan ngasih tahu ke gue gimana performa dari Hub ini. Dimana dia ngasih tahu kalau provider ini tuh ya sama kencangnya kayak Telkomsel. Karena kan masih pakai sinyal yang sama ya. Tapi harganya tuh ya kayak Tri gitulah pada zamannya ya. Buat main game lancar, streamingan anti nge-lag, bahkan mau dipakai download pun gak masalah. Serasa cewek kalau lagi debat sama cowoknya gitu. Gak pernah salah aja pokoknya. Ditambah Hub ini juga ngasih kita penawaran topping berupa paket aplikasi khusus yang bisa kalian ecer dengan beli secara terpisah. Yang menariknya nih ya, harga-harga toppingnya ini juga murah-murah banget gitu. Dan paket datanya tuh juga gede. Iya gede, kayak kasus-kasus koruptor di negeri Wakanda gitu. Nah, abis Hub betanya selesai, gue pribadi akhirnya bisa langsung nyobain Bayu tuh pada saat perilisannya di bulan Oktober 2019, dimana di sini gue terdaftar menjadi anggota Bayu mulai dari tanggal 11 Oktober 2019, tepat 1 hari dari perilisannya. Karena ya kartunya juga perlu diantar ke rumah ya sob. Iya bener, kartunya itu kita pesen dari aplikasi ya. Jadi kita jarang banget tuh, atau bahkan nggak nemu kartu Bayu di abang-abang konter pulsa. Karena ya balik lagi, ini tuh provider digital yang semua layanannya ada di aplikasinya. Untuk gue pribadi yang tinggal di daerah Jakarta, pengirimannya sih tergolong cepet banget ya. Sehari udah sampai. Tapi kalau di luar Jakarta sih gue sayangnya nggak begitu tahu ya. Oh ya, ongkirnya sendiri pada saat itu masih gratis. Kalau sekarang sih gue kurang tahu ya. Mungkin kalian pengguna Bayu baru bisa ngasih tahu gue di kolom komentar di bawah. Apakah sekarang pengirimannya tuh udah dikenain biaya gitu. Lanjut setelah aktivasi tuh kita bakal ditawarkan sejumlah paket yang ada di dalam aplikasinya. Gua sih agak sedikit lupa ya paket apa aja yang ada pada saat itu. Tapi yang pasti sih harga paketnya lebih murah dari Telkomsel. Yang gue suka dari Bayu tuh mereka terus-terusan upgrade aplikasinya beserta fitur-fiturnya. Mulai dari UI aplikasinya yang terus dibagusin, ada juga benefit kita sebagai member, bahkan sekarang udah ada juga entertainment di dalam aplikasinya. Fun fact, gue pribadi karena saking dekatnya sama Nindi, gue pribadi sempat diminta untuk testing aplikasi barunya gitu. Jadi bisa dibilang ngasih masukan soal UI-nya beserta fitur-fitur apa aja yang sekiranya oke kalau ada di aplikasinya. Kebetulan atau enggak, tapi saran yang gue kasih tuh ya berupa entertainment itu. Dimana seru kali ya kalau kita bisa bikin artikel di sana, tukar pendapat sama pengguna yang lain. Bisa juga dapatin hiburan berupa podcast misalnya. Pas itu kejadian, gue pribadi sih langsung gear gitu sih. Apakah ide-ide gue dipakai oleh tim Bayu? Tapi gue sendiri sih nggak tahu ya itu gimana gitu. Gue pribadi sih senang-senang aja karena pendapat gue bisa jadi masukan buat mereka.
dan bisa bikin aplikasinya juga semakin berkembang. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat segudang fitur menarik yang mereka tawarkan melalui aplikasinya. Mau nonton film gratis? Bisa juga. Mereka ngasih beberapa film gratis yang diupdate tiap harinya. Walaupun kayaknya sekarang udah nggak ada fiturnya ya. Mau dengerin podcast? Bisa juga. Bayu bikin beragam macam podcast yang bisa kita dengerin di dalam aplikasinya. Lalu ada Space itu sendiri yang bisa kita pakai buat seru-seruan sama pengguna Bayu lainnya. Pokoknya banyak banget deh itu fitur-fitur yang ada di aplikasinya sekarang. Bahkan nih ya, kalau kalian pengguna setianya, kalian bakal dapetin benefit sesuai dengan level kalian, dimana ada 5 level yang bisa kalian capai. Menariknya benefit ini tuh nggak gimmick doang gitu. Kalian bisa dapetin kuota gratis kalau kita ulang tahun, ekstra data sesuai level ketika kita beli paket data di sana. Lalu ada juga kuota anniversary yang akan kalian dapetin setiap beberapa bulan di awal. Tapi gue pribadi mau protes nih. Gue pribadi udah jarang banget dapetin benefit soal kuota ulang tahun pas udah nyentuh 3 tahun ke atas. Entah kenapa sih ini, apakah ini tuh ngebug atau gimana gitu ya. Tapi semenjak itu gue gak pernah dapetin lagi tuh paket bonusan dari mereka. Terus juga anehnya kenapa cuma anniversary selama setahun aja gitu. Kenapa gak sekalian aja tiap tahun kita bisa dapetin kuota tambahan. Atau cuma setahun sekali Nindi, kamu tolong ya jangan pelit-pelit banget gitu. Apalagi sekarang problemnya banyak banget yang ngeluh kalau paket data di Bayu itu mahal. Walaupun gue pribadi sih masih beranggapan dengan kualitas bagus Telkomsel dan harga selevel AM3 ini masih cukup oke untuk kalangan anak muda yang kerjaannya dipakai buat main game dan streamingan. Segudang fitur dan juga keunggulan yang gue sebutkan tadi merupakan salah satu alasan mengapa Bayu bisa bertahan hingga sekarang. Dimana para pesaingnya seperti Switch dan Power Up dari Smartfriend, Livefone dari Excel, serta Empower dari M3 yang gak mampu untuk membuat produknya menarik di mata kalangan anak muda. Apalagi mengingat jaringan mereka juga masih kalah jauh dibandingkan dengan Telkomsel. Gue pribadi sih sempat nyoba Empower ya, karena masih sama dengan jaringan M3 dan cukup bertahan lama, walaupun paketnya gak semenarik Bayu sih. Tapi sayangnya ya gak bertahan lama, Empower harus tutup. Buat kalian pengguna Bayu mungkin bisa sharing juga nih pengalaman kalian selama make provider yang satu ini tuh kayak apa. Siapa tahu pengalaman kita berbeda gitu kan. Dan gue juga mau menginfokan kalau ini bukan konten endorse dari Bayu ataupun Telkomsel ya. Jadi gue pribadi pengen ngasih pendapat aja soal ini dan pengen cerita pengalaman gue selama make Bayu. Tapi kalau Bayu dan Telkomsel mau masuk juga sih kami nggak nolak ya. Yuk Nindi bisa kali ya, kontak kita ada di deskripsi di bawah kok ya. Jadi bisa lah ya. Mungkin sekian aja pengalaman gue memakai Bayu dan menceritakannya di segmen bisa-bisanya kali ini. Gue Davian pamit, sampai bertemu di video touch play selanjutnya.